Ini orang tuanya anak itu. Masya Allah, sudah lama. Oh, iya. Jangan. Kalau enggak biar enggak jadi duduk. Sebentar aja. Biar barokah. Itu kursi panas kata orang ini. Allahu Akbar. Tapi jangan lama-lama, sebentar aja ya. Enggak apa-apa. Aman. Yan, Waki. Ini hanatro, nama-nama dia hanatro. Ya buka kopi dah. Buka kopi yang lagi ada ganggu ini. Salim. Ini anaknya dia. Oh ya. Yang paling besar. Nah. Kerenan juga. Ali abang buka pot. Ini nomor berapa? Nomor 1. Yang nomor 2 kemarin meninggal. Ini tinggal seorang. Salam. Kita besar bawa ke Jawa Timur. Insya Allah. Ini dua tahun lagi insya Allah sama ini. Ini sekolahnya di pesantren ayat. Ini kata tukang settingnya. Duduk lah, Pak Edu lah. Apa sini lagi? Pak Edu. Oh kenapa? Kalau sudah sebuah saya mau pindah. Kalau sudah sebuah berputus saya mau pindah. Ya harus langsung. Enggak. Ini Abia ini. Tambah 3 menit aja. Tambah 3 menit. Tambah 3 menit insya Allah. 3 ke rumah Ajwa. Ini rapi dulu. 3 ke rumah Ajwa. Ini di sini udah kurang dari minggu kemarin. Ini udah jalan terus. Berendon di sini. Ini pulang berhenti, ke sini pulang 2000. Ini tanggal 25 bulan 12. Tidak ada hari yang lebih baik, tidak ada. Tapi ingat, bangunan apapun yang kita dirikan pada 12 Rabiul Awal itu tidak akan berhenti hingga usia kita tutup, itu nggak bakalan selesai. Saya bilang ini, insya Allah aku berarti cepat selesai. Saya pikir gimana? Rupanya benar-benar nggak ada berhentinya. Siang malam pokoknya ada pekerjaan. Ada, iya. Jadi nggak ada istilah cukup. Jalan terus. Pertamanya yang ini Nabiya kemarin tuh kita jemput anak yatim seluruh Aceh, paling tidak satu kabupaten kita ambil satu. Kalau anak itu kira-kira alhamdulillah sudah bisa lah, baru kita terima yang lain. Tetapi Allah berkehendak lain, tiba-tiba udah kayak gini mau ngomong apa lagi ya, kita serahkan aja lah. Jadi alhamdulillah sekarang kalau data di dapur umum yang udah jadi kita anggap itu keluarga kita sedikit kurang daripada 500. Generasi pertama ini sudah kelas 7 orang. Yang pegang ini orang generasi pertama. Allah Ta'ala sisakan untuk saya 24 orang. Generasi pertama. Alhamdulillah ada guru bantu sekarang lebih kurang 24. Jadi yang kebahagiaannya kemarin itu yakin, sebahagiaannya miskin. Nah, di
itulah. Nah, bukan salah mereka, kita yang salah. Ini waktu Abia kemarin minggu yang lalu di belakang ada kejadian di sini yang mengiriskan ini. Ada anak yatim keluar, sapu dia bongkar kios orang di Bern. Banyak lagi. Kemarin tuh itulah yang namanya anak-anak. Mungkin dia kepingin sesuatu, dia nggak bisa ngomong sama, nggak berani ngomong, nggak berani minta sama siapa-siapa. Kemarin lagi dia curi sepeda anak orang di sana, 4 biji. Nah, kita kejar ketemu tapi pedagang kepinginnya mau jual itu sepeda, mau beli HP. Nangis saya di sini. Bukan kita nggak kasih, tapi itu kan bermasalah. Kalau seandainya kita beli sepeda, paling kurang mesti 100 unit. Itu baru cukup sebenarnya ini lah. Alhamdulillah ini Sabang nggak pakai apa-apa. Ada kemarin dikasih ikut sepeda sama Bapak Dandim 1, sama Bapak Kapolres 1. Tapi nggak dipakai, cuma di kamar di situ di gudang kan. Saya tanya kenapa nggak pakai? Kasihan ya sama dia. Jadi kalau kita ada sepeda, kalau kita nggak enak. Kalau sampai dewasa kayak itu, alhamdulillah. Ini untuk sementara itulah. Kalau seandainya minta sesuatu, setelah kita beli dia nggak mau berani pakai. Nah, karena kasihan sama teman-temannya. Ini begini dalam membludak kayak gini setelah adik beliau meninggal. Setelah adik beliau meninggal, bahkan kemarin itu ada tamu dari Kalimantan, 2 mobil langsung dari Kalimantan. Saya sendiri nggak kenal. Nah, orang itu datang cuma kemudian setelah biasa, nah minta izin pulang. Katanya gini, ini biasa kami mau izin. Jauh begitu. Memangnya dari mana? Kami dari Kalimantan. Terus memang dari Kalimantan, kami lihat. Tahu dari mana? Kami tengok di HP. Ya nggak apa-apa, makan pun nggak orang. Ya udah kami nggak sempat pun saya minta nomor itu. Waktu meninggal si adik. Cuman alhamdulillah setelah itu tiba-tiba yang namanya titipannya kita terima semua. Ini biaya di sini ya, Bib. Dalam sehari paling kurang 7 juta. Karena adik-adik yatim itu saya kasih jajan 10.000 belas. Nah, kalau kita nggak kasih jajan, dia nyuri. Karena di sini bukan anak yatim semua. Yang namanya anak masih punya orang tuanya kan ada uang jajannya. Jadi tiap hari ada yang kehilangan. Makanya saya buat aturan siapapun anak yang ada di sini uang jajan nggak boleh lebih 10.000. Siapa yang punya uang jajan 10.000 lebih, maka dia itu kena denda. Rambutnya hilang. Orang tanya kenapa kayak gitu. Nah, karena kalau seandainya anak yang lain lebih daripada 10.000, saya mesti tambah lagi uang jajan. Kita yang korban. Orang itu cuma seorang di sini. Kita 400-an. Dalam sehari uang jajan paling kurang 4 juta. Untuk biaya dapur 2 juta. Tapi insya Allah Allah Maha Kuasa. Ini yang kita tanggung di sini banyak juga sebahagiannya udah bukan nggak mau pulang, tapi dia nggak mau pulang, nggak tahu mau pulang kemana. Kadang-kadang Lebaran sini sekali beli baju Lebaran kemarin tuh 75 juta. Ganti kitab kemarin Muharram 95 juta. Dari kelas 1 sampai kelas 5 kita ganti kitab kurikulum. Memang kita ganti semua. Kalau seandainya kita nggak kasih kitab, dia pulang. Kebanyakan orang putus pengajian di saat udah kelas 5 lah. Karena kitabnya lumayan, harganya itu paling kurang 2 jutaan. Dia ngomong sama orang tuanya, ya udah kamu pulang dulu lah. Jawabannya gitu. Jadi mau tidak mau, nah, ya udah. Kita ngutang-ngutang, yang penting mereka bisa belajar. Jadi kami di sini mohon doanya, semoga bisa bertahan, sabar. Tidak ada membantu semua benar memelihara ini luar biasa. Dengan nabi dekatnya dari jam itu orang dekatnya 2 jam. Dan semua bisa ini masa lagi masih
banyak, tapi orang yang sabar memelihara anak yatim nggak banyak. Memang membutuhkan ekstra sabar. Sabar. Pasti ada masalah. Kalau yang kecil-kecil itu uang jajannya pasti nggak cukup 10.000, 5 menit sekali dia nggak minta banyak, 2.000 perak. Nah 5 menit lagi balik lagi, dia saya haus, kita kasih 2.000. Habis itu dia beli air, dia mau beli kue nggak ada lagi uang, balik lagi, dia 2.000 lagi, 1.000 pun boleh. Dan dia tahu kapan waktu mau minta. Di saat ada tamu, ada orang rame-rame, dia langsung biasa minta uang. Kalau kita nggak kasih, pasti dia mondar-mandir sini. Biar kita terganggu, ya udah ambil lagi. Tapi saya sudah menikmati. Nah, saya bilang sama orang ini, jangan katakan mereka itu bandel, Ya. karena kita yang salah. Nah, persis kalau saya bandingkan orang yang punya keluarga di mana-mana, anaknya biasa nggak cukup akhlaknya, bukan salah dia, karena ayahnya sibuk cari uang, nah, ibunya sibuk menghabiskan uang. Nah, akhirnya anaknya terbengkalai. Bukan mereka yang bandel di sini, saya yang salah karena ayahnya mereka saya nggak sempat mendidik mereka, dikarenakan siang malam saya keluar cari biaya. Kalau seandainya saya nggak keluar, mereka makan apa, kalian makan apa. Jadi sampai sekarang udah 7 tahun di sini. Kemarin itu Umudi sampai malam karena saya nggak pernah ngajar. Tiap malam saya keluar, dipesan sama orang, tanya sama dia ngajar kan? Kalau enggak itu pesantren udah cukup aja, nggak usah diulangi. Saya nggak mau berkata sama dia. Akhirnya saya datang ke Umudi mengajar. Tapi bukan saya suka keluar, tapi biaya yang kita perlukan sekarang udah mencapai 5 juta. Saya dapat dari mana? Terus bilang Abu, ya udah, yang penting adik-adik anak-anak itu punya pendidikan. Nah, kalau sempat dengan orang yang lebih tua, seringlah memberikan gambaran. Mereka bisa mengajar. Saya di sini belum sempat ngajar dalam 7 tahun ini, saya belum ngajar pun setahun. Paling-paling kalau saya hitung-hitung, saya ada ngajar mereka 4 bulan. Nah, orang yang pertama ini pernah dulu kira-kira 2 bulan yang rutin. Nah, itu pun jam privat. Setelah itu memang kita nggak bisa dulu. Nah, tiap malam, siang malam keluar. Kalau orang datang ke sini, Abia di mana? Saya nggak ada di rumah. Biasanya pesantren yang nggak ada pimpinan nggak berjalan. Cuman alhamdulillah saya bilang gini, saya pergi bukan karena suka. Saya datang, saya pergi untuk kalian, saya pergi untuk pesantren. Insya Allah saya akan menerima gimana yang terbaik. Nah, yang jelas tugas saya mungkin cuma membangun. Saya tidak dikasih waktu oleh Allah untuk mengajar. Nah, tetapi saya sekarang lagi dalam keadaan proses, saya belajar lagi di sini. Rohul Mudi ini saya anggap kitab baru yang lagi saya karang. Saya berikan nama, Abu memberi nama dengan Rohul Mudi. Pelajarannya ya kehidupan adik-adik di sini. Macam ada masalah. Kadang-kadang sampai orang tuanya udah kita bilang, Bu, nggak usah dijenguk ya. Susah ibu dari sana jauh-jauh datang ke sini, ibu nggak tahu. Yang namanya dia teringat sama anaknya, ya udah. Sampai ke sini, ongkos mobilnya dia mesti kita bayar lagi. Dia datang ke sini ngutang, kita bayar lagi itu. Udah sore belum pulang, kenapa belum pulang, Bu? Habis ada beras nggak 2 bambu. Itu apa? Adiknya di rumah nggak ada makan. Nangis kita. Nah, barusan tadi sore ada 3 wali murid minta rumah BMU. Ada satu organisasi, saya ketua hariannya, Ayah Sub yang mendirikan BMU Peduli. Jadi kita bergerak untuk membantu rumah yatim, ataupun rumah mualaf, ataupun rumah orang miskin. Yang kita pilih memang kita nggak menerima proposal. Yang itu sekjennya. Biasanya beliau turun ke lapangan. Alhamdulillah dalam 5 tahun ini sudah kita bangun rumah lebih kurang 109 unit dengan uang 10.000 perak. Biasanya saya bawa celengan. Di mana-mana pengajian, saya minta donasi sama masyarakat, kita kumpulkan sedikit-sedikit,
Kalau sudah dapat 60 juta baru kita bangun posisi. Yang sebahagiannya dari donasi masyarakat, sekitar 5 ribu ya, sekitar 10 ribu ya. Karena kata ayah, kalau kita nggak bergerak dari sini, tunggu saudara kita itu akan dibantu oleh yang namanya yang bukan itu. Jangan salahkan orang itu mengambil bantuan karena mereka itu sangat butuh. Jangan kita salahkan kafir karena dalam Al-Quran Allah mengatakan membuka rahasia kafir. Innalladzina kafaru yunfiqu amwalahum bisadduna an sabilillah. Kafir membantu bukan keikhlasan. Dia ingin menghancurkan agama Allah. Dalam gambaran dia itu peduli, tapi hakikatnya dia ingin menjauhkan umat Nabi Muhammad dari agama. Jadi kalau kita diam, jangan salahkan orang miskin. Di saat ada saudara kita yang berkah. Allah sudah membuka itu rahasia. Kalau mereka punya uang, sebenarnya kita lebih. Kita juga ada dikasih uang. Itu IMF, mungkin sedikit lebih tahu. Itu mana ada banknya? Itu tempat perkumpulan donasi kaum Yahudi. Para kaum kaum Yahudi, Nasrani yang memang mereka itu keras dengan Islam. Mereka mengumpulkan donasi. Di saat ada negara yang membutuhkan, dia pilih negara Muslim. Lama-lama itu negara akan diambil. IMF itu bukan bank dunia, tetapi baitil malnya orang kafir. Mereka belajar dari baitil mal Sayyidina Umar. Cuman kita aja yang nggak memeriksa. Kalau kita bicarakan masalah ini sama masyarakat, pasti besok malam kita dapat WA baru. Makanya kita dalam hal selalu aja kita diteror. Ini di sini kita ada yang sebahagian adik-adik di sini lagi kita kena sahabat. Yang namanya penjahat dikasih sama anak-anak yatim itu. Kalau kena lem itu, ada 12 orang yang masih belum bisa tidur malam. Main bola di sini sampai jam 4 pagi. Orang bangun subuh dia tidur. Kalau dibangunin dia bilang gini, kami kata dia belum wajib sholat. Memang usianya masih 11 tahun. Jadi kalau kita periksa, kenapa dia tak bisa tidur? Dia sudah kecanduan. Rupanya anak yang sudah kena apa itu alkohol ataupun kena narkoba, dia nggak